Selamat datang di channel kampus kita, Viewpoint bersama saya Tirta Mursitama. Nah, di channel ini ya, teman-teman akan mendapatkan, informasi seputar karir ya, seputar tips dan inspirasi dosen Indonesia. Nah, tapi hal yang menarik ya, dari channel ini, adalah banyaknya pertanyaan dan komentar-komentar ya dari para dosen pemula, dosen muda, dosen baru ya. Terima kasih banyak ya, saya sangat senang, bahwa para dosen muda itu bersemangat untuk belajar, untuk mewujudkan ya mimpinya ya, menjadi dosen yang profesional gitu. Nah, ada satu pertanyaan yang menarik sekali yaitu, diberikan oleh salah satu, subscriber gitu ya, bahwa pertanyaan tentang tips mengajar online di masa pandemi. Nah, hal ini menarik ya, membahas bagaimana tips mengajar online di masa pandemi. Ya, walaupun sekarang mungkin sudah memasuki tahap-tahap akhir dari pandemi ya saat video ini dibuat. Nah, namun sebelumnya mari kita simak berikut ini. Terima kasih banyak semuanya, sekali lagi yang sudah subscribe ya di channel ini. Yang belum, silahkan ya pertimbangkan untuk subscribe. Nah, eee, tadi yang saya sampaikan bahwa pandemi mungkin akan segera berlalu ya, semoga ya insya Allah akan segera berlalu ya dalam beberapa waktu ke depan gitu ya. Nah, namun demikian, belum tentu ya perkuliahan-perkuliahan yang selama ini dijalankan secara online itu akan berlalu. Ya, bahkan banyak ahli, banyak pakar, ya banyak bacaan ya, semua berita-berita maupun analisis-analisis yang mengatakan bahwa perkuliahan yang nanti, ke depan ini akan tetap ada ya online-nya atau paling tidak hybrid gitu. Jadi ada kuliah yang online, ya ada kuliah yang onsite ya, karena ini adalah satu kenormalan baru. Nah, sungguh luar biasa. Nah, namun demikian bagaimana nih kira-kira tipsnya yang praktis gitu ya, agar kita tetap bisa enjoy gitu ya, ngajar kuliah, online maupun nanti waktu hybrid gitu ya. Nah, berikut adalah beberapa tipsnya. Yang pertama, nah saya sarankan, kita harus punya rasa empati yang tinggi gitu ya, yang luar biasa kepada mahasiswa. Nah, empati ini gimana? Nah, gini kira-kira ya, bahwa namanya akses kepada internet itu bukan sesuatu yang murah ya, saat ini di Indonesia belum murah dan belum merata gitu. Artinya apa? Kita harus menunjukkan ya sikap, respek kepada mahasiswa kita yang sudah mau ya online mengikuti kuliah secara daring. Nah, di sini kadang-kadang karena mungkin juga sinyalnya kurang baik ya, bandwidth-nya kurang baik, atau mungkin gadget yang mereka miliki itu bukan yang terbaru, bukan yang terbaik gitu ya, apa adanya ya, demi kuliah tetap bisa kuliah. Kadang-kadang mereka untuk irit itu bandwidth-nya ya, datanya, dia matikan itu kameranya gitu ya. Nah, dalam konteks kayak gitu nih, kita sebaiknya juga mengerti ya, memahami mereka. Jadi kita empati kepada mereka. Nah itu ya, jadi kalau, mahasiswa tidak buka kamera, jangan marah-marah kepada mereka gitu ya. Nah tapi juga kita harus tanyakan kepada mereka kondisinya seperti apa ya. Nah kemudian cara yang kedua, karena ini adalah online ya, tentu kita harus menjaga bagaimana agar mengajarnya itu interaktif dan bervariasi. Ya. Nah, tidak hanya satu arah, tidak hanya sekedar men-share-kan materi, apakah itu dari, PowerPoint atau mungkin bahkan video sekalipun, yang sulit gitu ya. Apalagi kalau video ya, membuat mereka nanti harus memutar kembali, menontonnya lagi pada saat kita kuliah, kayaknya bakal berat ya Bro. Nah, oke. Nah, gimana caranya agar tetap bervariasi dan interaktif? Nah, memang ini ya, kita bisa menggunakan alat-alat bantu teknologi yang lain. Nah, memang nih karena ada alat bantu lain, memang jadi tambahan bandwidth-nya gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya dengan asumsi bahwa memang jaringannya cukup baik, itu kita bisa menggunakan apa ya, kuis-kuis menggunakan aplikasi, eee, yang lain ya, third party application gitu misalnya Kahoot ya, atau mungkin untuk bekerja bersama ada Miro ya, ada yang lain. Anda bisa menyebutnya ya, saya ini bukan endorser aplikasi, tapi artinya kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia di pasar yang gratisan aja. Ah, gitu. Kemudian cara yang ketiga, nah ini,
kita perlu ice breaking yang menyegarkan gitu. Di awal kita sapa mereka ya, sapalah mereka satu persatu kalau memungkinkan ya. Wah Prof gimana kalau orangnya puluhan, ratusan masa disapa satu persatu? Ya disapalah random gitu ya. Nah kita lihat mungkin dengan melihat di layar gitu ya, nah mana yang online, mana yang, mana yang kameranya dinyalakan ya, on cam maksudnya atau yang tidak. Nah coba dipanggil satu-satu. Nah dipanggil random lah beberapa, maksudnya bukan satu-satu semuanya, bukan ya. Nah, dengan begitu Anda bisa memberikan perhatian yang lebih dan juga, kita pakai ice breaking mungkin apa, menanyakan kabar, menanyakan berita-berita terbaru, kita sharing dengan apa yang mungkin di sekitar kita, kita sampaikan. Mungkin berita terkini tentang apa, tentang olahraga kah, tentang hobi kah, mungkin tentang situasi bangsa kita gitu ya. Hal yang terbaru tuh yang rame-rame di media, agar teman-teman mahasiswa itu bisa, tetap apa, aware ya, tetap bisa dia punya, kepedulian ya, kepedulian sosial kepada masyarakat, kepada bangsa ini. Nah, kemudian hal yang berikutnya adalah kita secara reguler ya, kita cek mahasiswanya. Nah, kalau mahasiswa kan ada yang on cam, ada yang ketika kita lagi sharing materi kan kita mungkin tidak bisa melihat semuanya, para mahasiswa kita ya, kecuali memang kita punya alatnya misalnya monitornya ada 2 misalnya, monitor yang satu untuk, share materi, yang satu lagi untuk kita ngecek gitu ya, untuk cek, para mahasiswa kita ya, itu satu, apa namanya, kemewahan ya kalau yang bisa seperti itu. Nah, tapi kalau memang kita tidak punya, monitor kita hanya satu, ya coba ya setiap mungkin 20 menit sekali ya, 15 menit sekali, kita coba, berhenti sebentar ya, kita kemudian tanyakan, kepada mahasiswa. Cek aja, cek ombak ya, mereka masih pada bangun nggak gitu. Boleh pakai pertanyaan, pakai joke ya, atau pakai hanya menunjuk sekedar, me-refresh, apa-apa yang sudah kita ajarkan. Nah, nih, Prof udah habis belum tipsnya? Oh masih ada dong, masih ada. Bagi yang belum subscribe silahkan ya subscribe ya, oke. Nah yang kelima coba untuk menambah tadi interaksi yang bagus ya, kemudian tetap ada variasi, ajukan pertanyaan dan diskusi. Paksa. Nah, ini harus dipaksa. Mahasiswa itu kita dorong ya, istilahnya kita 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 berikan semangatlah, motivasi agar mereka mau bertanya, mereka mau menjawab. Nah, nanti ya di video saya berikutnya saya akan cerita ya bagaimana caranya, menumbuhkan ya, rasa kritis mahasiswa agar mereka juga mau bertanya dan terlibat dalam diskusi. Nah, ini yang paling penting ya. Kemudian nih, hal yang berikutnya. Nah, sekarang bagi Anda semua yang sudah mengalami ya, mengajar secara online dengan berbagai macam, kondisi, situasi, ya mungkin juga dengan gadget yang Anda punya ya. Nah, question of the day ya, apa tips Anda saat mengajar online? Nah, mungkin bisa kita share juga, kepada para kolega dosen ya, yang saat ini juga melihat video ini dan juga tadi melengkapi, paparan saya. Nah, bagi yang punya pertanyaan ya, silahkan juga ya, sampaikan di kolom komentar ini gitu. Nah, itu tadi, yang bisa saya sampaikan tentang tips, mengajar online di masa pandemi, tetapi juga bermanfaat untuk nantinya ya mengajar masa hybrid gitu. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada satu hal ya, channel ini, channel Kampus Kita Viewpoint ini ya, tentang karir, tips, dan inspirasi dosen Indonesia, itu punya satu, misi gitu ya, mendorong para rekan-rekan semua, para dosen Indonesia untuk mari bersama-sama mewujudkan 1.000 profesor baru di Indonesia. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Kita harus menghargai profesi kita sebagai dosen dan kita harus maksimal gitu ya, penuh semangat untuk mencapai, eee, jabatan akademik tertinggi yaitu sebagai guru besar, sebagai profesor. Nah, demikian semoga bermanfaat. Jangan lupa lihat juga video-video saya yang lain ya. Dan yang belum subscribe tadi silahkan subscribe sekarang, yang belum like silahkan like sekarang. Terima kasih banyak, sukses untuk kita semua, dosen Indonesia.